Happy Cuan, salam sehat pada masa pandemi. Kali ini saya akan sharing video analisa live ya. Kali ini forex ya, mata uang asing dan komoditas. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, sudah kelihatan ya. Baik, ini fitur yang saya gunakan. Saya menggunakan broker GK Invest, kemudian tool yang saya gunakan adalah CAP Channel dan GK Trend. Jadi kita bahas satu persatu ya untuk mata uang ya. Untuk mata uang ini volatilitasnya cukup tinggi dibandingkan dengan saham. Saya bahas Euro versus USD terlebih dahulu. Euro versus USD pada time frame 4 jam bisa kita lihat dari channelnya ya, indikator channel menunjukkan bahwa ada kenaikan. Berarti dolar melemah selama ini ya. Ini time frame 4 jam. Bisa kita lihat channelnya mengarah ke atas, dari kiri ke kanan mengarah ke kanan atas. Kemudian kalau kita lihat sinyal untuk time frame 4 jamnya bisa kita lihat di sini, ternyata di sini ada dot berwarna kuning ya. Kemudian ini adalah dot berwarna jingga. Sehingga ini pada saat zona untuk sell ya, zona untuk sell. Jadi ini tidak sinkron antara channel dan untuk sinyal dotnya. Jadi ini untuk jangka pendek dia koreksi ya, walaupun lagi uptrend tapi untuk jangka pendek dia koreksi. Sehingga pada saat titik ini sebenarnya sudah dilakukan sell ya. Jadi untuk sinyalnya ini sinyal sell. Kemudian lanjut ke pasangan mata uang yang lain, USD JPY, USD versus Japanese Yen. Ini kita lihat USD versus Japanese Yen juga dalam kondisi turun ya, karena channelnya channel ke bawah. Jadi dari kiri atas menuju ke kanan bawah. Jadi artinya turun. Di sini menunjukkan bahwa USD juga melemah terhadap Japanese Yen ya. USD Japanese Yen bisa kita lihat di sini turun ya. Kemudian juga kalau kita lihat di dotnya, sinyal untuk dotnya ini pada saat sinyal untuk time frame H1 dia saatnya sell ya. Jadi ini sinkron. Jadi secara garis besar dia turun, kemudian sinyalnya juga sell. Lalu emas ya, emas ini emas terhadap USD, kita lihat ya emas itu turun besar-besaran pada November kemarin ya, sejak terpilihnya Joe Biden sebagai presiden election itu turun besar-besaran. Nah ini bisa kita lihat di sini sinyalnya juga tidak jelas ini ya, antara turun kemudian reversal ya, beberapa hari yang sejak 30 November itu reversal. Sehingga ini bisa kita lihat ini sudah naik, kemudian kalau kita lihat channelnya sudah naik, kemudian kalau kita lihat juga di sini dotnya adalah dot untuk sell. Jadi untuk jangka pendek dia sinyalnya sinyal sell. Lalu pound sterling Inggris versus USD ini juga naik ya, jadi pound naik dibandingkan dengan dolar. Bisa kita lihat di sini channelnya mengarah naik. Kemudian kalau kita lihat sinyal untuk terdekat dia adalah sinyal untuk sell. Jadi koreksi, kenaikannya koreksi ya. Jadi sinyalnya sinyal sell untuk jangka pendek. Kemudian lanjut ke USD Kanada. USD Kanada ini ada baru sinyal untuk buy. Tapi kalau kita lihat di sini dia untuk channelnya ya, dia turun kemudian perlahan naik ya, karena memang dia sudah menyentuh di channel atasnya ini ya, channel atasnya tertembus dan dia ada sinyal buy di sini untuk jangka pendeknya.
Dan ini juga channelnya mengarah ke atas, jadi sinkron. Kemudian yang terakhir adalah Australian dollar versus USD, ini juga naik ya. Jadi dolar itu semenjak Joe Biden kepilih, dolar itu melemah terhadap semua mata uang. Ya, kita lihat di sini naik, channelnya naik. Kemudian ini sedikit agak koreksi ya di area sini, dan ternyata ini baru saja ada sinyal sell untuk dotnya, ada dot berwarna kuning kemudian diikuti dot kecil berwarna jingga. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ya. Ini real time. Saya menganalisa ini pada jam 12.10 pada tanggal 22 Desember 2020. Ya, memang ini pasar Eropa belum buka, tapi ini sebagai pembelajaran saja yang bisa saya sampaikan ya untuk forex. Terima kasih. Salam cuan, salam sehat. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi.